نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jemaah salat tarawih dan witir yang sama-sama dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan oleh Allah kita menunaikan salat sunat tarawih dan witir qiyamul lail pada malam Ramadan yang ke-18 kalau tidak salah pada malam hari ini. Ini satu kesyukuran daripada Allah, ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan kita menaikkan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah, menunaikan ibadah yang tadarus Al-Qur'an, membaca selawat, mengajarkan kebaikan-kebaikan lain. Ini tidak lepas daripada taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin yang mulia, taufik dan hidayah ini adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Perkara yang hendaknya senantiasa kita minta kepada Allah. Perkara yang hendaknya jangan sampai kita lupa meminta kepada Allah. Di dalam sholat kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kita jalan yang lurus. Kemudian selepas salat kita dianjurkan membaca Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah saya inayah, hidayah ala zikrika, untuk senantiasa mudah menyebut asma Engkau, wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, wa husna ibadati, dan hendaknya Engkau mudahkan saya memperbaiki ibadah, memperbaiki ketaatan kepada Engkau. Jadi doa ini luar biasa dan yang mulia. Yang pertama, kita meminta kepada Allah taufik untuk ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah siang malam, kalau kita sedih, kalau kita suka, kalau kita lagi lapang, ataupun juga kalau kita lagi susah, hendaknya kita ingat kepada Allah. Dan kadang-kadang kita sulit untuk senantiasa mudah ingat kepada Allah tanpa taufik daripada Allah. Waktu senang kadang-kadang kita ingat kepada Allah. Kalau nanti lagi sedih kadang-kadang lupa kepada Allah. Atau lagi kita kepepet lupa kepada Allah. Dan itu sifat manusia. Sifat manusia itu dia lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Kadang dia lupa kepada Allah, kadang dia ingat kepada Allah. Yang kita minta kepada Allah itu adalah istiqomah, senantiasa ingat kepada Allah. Baik nanti itu kita ucapkan melalui zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga di dalam hati kita. Hadirin yang mulia, orang yang terbiasa ingat kepada Allah, dia senantiasa dawam, dia senantiasa istiqomah kepada Allah. Siang ingat kepada Allah, malam ingat kepada Allah, mau tidur ingat kepada Allah, kapan saja ingat kepada Allah. Maka yang mulia, ketika dia susah, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka malaikat katakan apa? Saya, kata malaikat, kayaknya kenal dengan suara orang ini, karena dia senantiasa ingat kepada Allah. Akan tetapi ketika dia sedih, ketika dia dapat musibah, nah kemudian kebiasaan dia tidak berzikir kepada Allah. Kemudian pas dapat musibah dia berdoa kepada Allah. Maka malaikat katakan apa? Kayaknya saya kurang kenal dengan doa orang ini. Jadi maksudnya baik kita lapang, baik kita susah, baik kita lapang, senantiasa ingat kepada Allah. Senantiasa hati kita ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah ini penting juga. Hadirin mulia, bersyukur kepada Allah ini bukan hanya nikmat duniawi saja. Dimudahkan kita melaksanakan puasa hari ke-17, syukuri kepada Allah. Dimudahkan kita salat maghrib tadi,
bersyukur kepada Allah. Kalau nanti di setiap ibadah itu kita mensyukuri nikmat ibadah yang Allah mudahkan kepada kita, maka tidak usah nanti Allah akan mudahkan lagi menambah ibadah yang lain. Kita sholat isya bersyukur kepada Allah dimudahkan sembahyang isya, nanti Allah mudahkan lagi sembahyang subuh. Ketika nanti kita dimudahkan Allah sembahyang subuh, kemudian kita syukuri lagi, alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan saya salat subuh. Nanti Allah akan mudahkan lagi menunaikan salat zuhur, salat asar dan seterusnya. Jadi dimudahkan oleh Allah ibadah kepada Allah, ini hendaknya disyukuri. Nanti Allah mudahkan lagi kita untuk membaca Al-Quran, Allah mudahkan lagi kita untuk bersedekah, Allah mudahkan lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti hidup kita itu terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian target orang yang beriman itu hadirin yang mulia, dia senantiasa dengan ibadahnya itu selalu ingin memperbaiki kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas, kuantitasnya ditambah, kemudian kualitasnya juga ditingkatkan. Kualitasnya ditingkatkan, ini penting. Umpamanya kita kan salat tarawih, jadi salat tarawih ini hendaknya betul-betul dikerjakan dengan baik. Karena Nabi menjadikan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam, qiyamul lail, tarawih maksudnya, kemudian tarawih itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, bukan asal-asalan sembahyang tarawih, maka fadilahnya apa? Dosa-dosanya akan Allah ampunkan. Jadi Ramadan ini baik siang atau malam itu janji Allah kedua-duanya pengampunan dosa. Coba perhatikan, siang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap iman dan ihtisab, mengharap ganjaran daripada Allah, ikhlas karena Allah, maka orang yang berpuasa dengan baik dan ikhlas tadi, ganjarannya apa? Dosa-dosa dia diampunkan. Itu di siang hari. Kemudian hadis Nabi di malam hari itu tadi man qama Ramadan. Jadi kalau siang man shoma Ramadan, siapa yang puasa dengan tawajuh kepada Allah puasanya, baik kualitas puasanya, maka dosa diampunkan. Kemudian man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di malam hari, qiyamul lail, salat tarawih, witir atau yang lain, kemudian dia mengerjakan itu dengan iman dan ihtisab, dengan penuh keyakinan kepada Allah dan dengan mengharapkan ridha daripada Allah, maka juga fadilahnya sama, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi baik siang hari maupun di malam hari, pengampunan dosa daripada Allah di bulan Ramadan ini berlimpah. Oleh karena itu yang mulia, betapa bodohnya kalau kita di bulan Ramadan ini tidak meminta ampun kepada Allah. Betapa ruginya kalau momen-momen Ramadan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Karena momen Ramadan ini luar biasa, bukan harinya, bukan jam ke jamnya, tapi detik, menit-menit Ramadan, detik-detik Ramadan itu senantiasa pengampunan dosa dan pengagungan daripada doa-doa. Kita masih punya Ramadan kurang lebih 12 hari atau 10 hari lebih. Mari kita manfaatkan nanti sisa-sisa ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi Nabi menjadikan, bahkan kita disuruh nanti 10 hari terakhir itu lebih giat lagi memanfaatkan Ramadan, lebih cerdas lagi kita memanfaatkan Ramadan. Bahkan kebiasaan baginda Nabi SAW 10 hari terakhir itu pada malam ke-21, ulama mengatakan, ada yang mengatakan sorenya, ada yang mengatakan malamnya, baginda Nabi SAW sampai akhir hayatnya beliau melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf ini berdiam diri di masjid dengan konsen kepada Allah, dengan niatnya ibadah kepada Allah, sambil malam-malam 10 hari Ramadan ini dijanjikan oleh Allah SWT adalah malam Al-Qadar, malam-malam yang sangat mulia. Jadi kalau
sunnah muakkad Nabi memasuki 10 hari terakhir itu sampai beliau wafat itu i'tikaf di masjid. Kita umpamanya pada 10 hari, barang beberapa hari, kadang tahu beberapa hari juga, mungkin waktu-waktu yang longgar kita manfaatkan i'tikaf. Umpamanya kita punya waktu dari zuhur sampai asar, longgar daripada di rumah, datang ke masjid, i'tikaf di masjid, salat sunat tahiyatul masjid, baca Al-Quran, atau kita berzikir kepada Allah, atau berdoa kepada Allah. Nanti kalau sempat malamnya gitu juga, ya mungkin tidak bisa satu malam namanya, tidak bisa satu malam, mungkin jam 2 kita datang ke masjid, kemudian kita qiyamul lail lagi atau kita baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, niat i'tikaf. Jadi i'tikaf ini disunahkan. Ulama menyatakan bahwasanya i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkad, dan Nabi itu menjelaskan, kecuali kata ulama i'tikaf itu dia nazar. Jadi kalau dia punya nazar untuk i'tikaf, maka itu sifatnya wajib, tapi hukum asalnya adalah sunnah. Orang yang beriktikaf di masjid, walaupun waktunya sebentar, jadi biasakan Bapak yang mulia, kalau kita datang ke masjid niatkan iktikaf, walaupun mungkin kita di masjid itu hanya dari maghrib sampai isya, itu luar biasa. Niat iktikaf. Orang iktikaf itu modelnya itu dia datang ke rumah raja, kemudian dia bawa hajat-hajat kepada raja tadi. Dia tidak akan pulang daripada rumah raja tadi sebelum hajat-hajatnya diberikan oleh raja tadi. Maka raja nggak mungkin tidak mengabulkan hajat-hajatnya. Modelnya kayak itu. Jadi kita mengetuk pintu rahmat Allah betul-betul. Yang kita minta apa dalam kita berdoa itu lebih-lebih adalah minta keampunan, itu yang utama. Sehingga Nabi mengajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau saya tahu malam itu malam Al-Qadar, apa yang bagus saya baca, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi menjelaskan, Qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, berdoalah kamu, wahai Allah, saya minta ampun kepada engkau. Engkau suka mengampuni hambamu, dan aku minta ampun kepada engkau. Jadi banyak-banyak ibadah itu nanti bukan hanya 10 hari terakhir, bahkan dari sekarang banyak-banyak kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca minta pengampunan kepada Allah SWT. Seberapa banyak pun dosa kita kepada Allah, kita jangan merasakan dosa banyak dosa ini. Nanti pengampunan Allah itu lebih banyak, rahmat Allah itu, pengampunan Allah lebih banyak daripada dosa kita. Kita datang kepada Allah dengan dosa sampai ke langit, pengampunan Allah lebih daripada itu. Jadi betul-betul kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan itu dengan banyak-banyak kita ibadah kepada Allah. Kita niatkan tarawihnya jangan sampai bolong, kita niatkan qabliyah ba'diyahnya jangan sampai bolong, kita niatkan tadarus Al-Quran, mengaji Al-Quran yang sampai lepas setiap hari harus ada. Kita niatkan setiap hari atau setiap malam sedekah jangan lupa. Sedekah jangan lupa. Kita niatkan qabliyah ba'diyah, salat-salat yang lain juga. Bapak hadirin yang rahmati Allah SWT, ini mungkin sekedar mengisi kajian pada malam hari ini sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk saya sendiri. Dan kalau ada baiknya semata-mata daripada Allah, kekurangannya daripada diri saya sendiri mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.